Selamat malam sahabat sukses dari Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Batu Raja, LPPL Suara Karya Spinning Sekundang, dan tentunya di 104,8 bersama saya Melki di satu acara yang pasti Anda tunggu-tunggu. Dan malam hari ini tepatnya hari Senin 30 Oktober 2023, satu partai yang tadinya di nomor urut sebelumnya, tapi berhubung ada sedikit kesibukan kegiatan, hari ini partai ini bisa hadir dan ngobrol-ngobrol bersama kita. Partai politik berbasis Islam di Indonesia, tapi kita bukan mencakup obrolan se-Indonesia, tapi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera. Malam ini sudah hadir dan siap ngobrol-ngobrol bersama saya di partai kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kebenaran malam hari ini sudah hadir Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Kakanda Azwar Arifin MPDI beserta sekretarisnya Yudi Hardianto SPD. Bener nggak tuh? Kalau bener, kalau salah mohon maaf. Oke, selamat malam Kando Azwar, Kando Ipin ya panggilannya ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam. Kalau biasa dipanggil itu Kak Ipin itu. Kak Ipin ya? Iya. Biar panggil lebih santai ya. Lebih santai. Iya, betul. Oke. Sehat Kak Ipin? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Tidak jauh dari rumah ke sini ya. Tidak juga. Lumayan lah gitu ya. Oke, Kak Ipin, malam hari ini terima kasih banyak sudah hadir ngobrol-ngobrol di partai kita ini, dan mungkin Anda bisa memperkenalkan siapa yang mendampingi Anda di malam hari ini. Anda tidak sendiri kan? Oh iya. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama kami terima kasih Bung Melki ini sudah mengundang ya kami pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya. Dan memang ini ditunggu-tunggu, Bang. Emang ditunggu-tunggu. Memang ditunggu-tunggu. Tapi bukan saya aja yang mengundang nih, tapi Radio Sukses yang mengundang. Dan mungkin alhamdulillah malam ini hadir juga bersama saya ada sekretaris umum ya, Mas Yudi. Kemudian beliau ini yang senantiasa setia mendampingi dan bersama-sama di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Kemudian satu nih mungkin ya staf kita media ya, humas kita ini Mas Arif. Dan ini perlu saya kenalkan Bang. Ini masih bujangan. Oh, ini masih bujangan. Iya. Tapi Anda salah menyampaikan ke saya. Gitu. Karena saya pria. Tapi secara tidak langsung mengekspos ke masyarakat gitu ya. Iya, betul ya. Boleh gitu ya. Boleh. Oke. Cukup baik suasana malam hari ini dan cukup kondusif kita malam hari ini. Inilah yang bisa kami hadirkan, kami siapkan untuk seluruh partai yang sudah hadir di sini. Jadi apapun kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf terlebih dahulu untuk setiap partai, termasuk partai PKS yang saat ini lagi menggebu-gebunya partai ini. Tapi di dalam gebu-gebuan itu ada ketenangan. Kita nggak ngomongin masalah yang di pusat ya. Kita masalah di sini aja. Iya. Di sini tenang. Tenang ya. Di sini di Kabupaten Oku tenang PKS. Mungkin pada saatnya nanti bakal menunjukkan apa ya, dibilang reaksinya gitu. Untuk sementara tenang. Cuma yang saya tahu sekretarisnya yang sudah familiar gitu kan. Oke. Bagaimana nih sejarah terbentuknya? Oh ya, saya mau nanya sebelumnya, Kak Ipin ini pada periode ini ya menjabat sebagai ketua
Partai Keadilan Sejahtera, Ya. OKU. Ya, saya kebetulan dipercaya dan diamanah oleh teman-teman. Itu bertepatan pada tahun 2020 bulan Desember. Jadi ketika kita melaksanakan musda ketika itu, musda serentak secara daring ya, online, di mana di situ saya diamanahkan sebagai nahkoda dari PKS ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, didampingi oleh Mas Yudi sebagai sekretaris. Dan tapi perlu kami sampaikan, di PKS ini sebenarnya sistem kepemimpinannya itu kolektif kolegial. Kita ada 3 unsur pimpinan, Bang. Ya, Bisa disampaikan. ya, di PKS ini kan kita yang pertama kita memiliki yaitu Majelis Pertimbangan Daerah. Nah, Majelis Pertimbangan Daerah ini ketuanya adalah guru kita Pak Haji Junedi Hambo ya, di mana beliau adalah ketua PKS periode sebelumnya. Nah, jadi ini kalau ibarat sebuah negara ini adalah majelis pertimbangannya ya, yang memberikan masukan-masukan, ide dan sebagainya. Nah, ini ketuanya Pak Haji Junedi Hambo, sekretarisnya itu adalah Mas Bambang Adi Saputra. Ya. Kemudian itu unsur pimpinan pertama. Yang kedua, pimpinan kedua adalah Dewan Etik Daerah. Dewan Etik Daerah ini kalau kita itu adalah yudikatifnya. Nah, di kalau mereka ini adalah kalau ibaratnya kita itu kalau di pusat dan wilayah ada namanya Dewan Syariah. Tapi kalau di daerah itu disebut dengan Dewan Etik, Bang. Oh, itu. Nah, jadi dia ini tukang apa namanya itu bunyi peluit kalau seandainya kami eksekutif ini kelewat batas. Ya, jadi ngontrolnya adalah Dewan Dia Etik. memantaunya Iya, ya? memantaunya. Mantau, mengevaluasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ketuanya adalah Pak Ustadz kami itu Ustadz Abdul Aziz. Sekretarisnya adalah Mas Didi Arifin. Nah, yang eksekutif itu adalah Dewan Pengurus Daerah. Itulah kami, saya Azwar Arifin, yang lebih dikenal dengan Kak Ipin, didampingi oleh sekretaris Mas Yudi, bendaharanya itu adalah Mas Heru Rianto, kemudian kaderisasi itu adalah Ustadz Dewantoro. Jadi kita 3 unsur pimpinan ini ada orang 8. Orang 8 inilah yang disebut dengan DPTD kalau kita, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Oh, itu ya. Oh, iya. Dan saya perhatikan kayaknya untuk periode ini yang muda-muda nih yang kali ini menduduki kepengurusan PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, PKS ini kan memang partai anak muda, Bang. Oh, Pada hakikatnya semua kita mayoritas semuanya adalah anak muda. anak muda. Dan memang ya apa namanya itu penggeraknya itu semuanya adalah anak muda. Maka alhamdulillah 2020 itu eksekutifnya itu dipilih anak muda semua. Iya. Termasuk bakal calonnya. Iya, bakal calon-calonnya. Nanti saya ingin tahu siapa-siapa aja. Oh iya, nanti. Sahabat sukses, partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI kedua yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka. Oke, tenang, santai, tapi dalam. Gitu ya. Itu Partai Keadilan Sejahtera. Oke, dan kami masih bertanya-tanya lagi nih, Kak Ipin, seputar pengurus tadi sudah disampaikan siapa-siapa aja. Ideologi partai itu pasti sama dengan partai lain. Ya, kita ini Bang PKS ini adalah partai Islam yang berlandaskan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi memang kita terbuka untuk semua golongan dan kita siap berkolaborasi dan bersinergis dengan siapapun, baik itu lintas agama maupun lintas apalagi kesukuan dan anak bangsa, semua yang memiliki kesamaan visi untuk sama-sama menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia. Berarti yang non Muslim juga bisa bergabung. Bisa, Bang. Bisa. Kita banyak pengurus kita di Papua ini Pak Sekjen ya. Papua daerah timur itu semuanya non Muslim, Bang. Bisa. Bisa. Ya, jadi Tapi mungkin berbeda asasnya ya.
Ya, kita ini ya, karena Bagaimana penilaian itu kalau sampai non Muslim, sedangkan partai ini diakui kan partai Islam? ya, partai Islam dalam konteks kita ini ingin menghadirkan Islam rahmatun lil alamin tadi, Bang. Jadi memang Islam itu sebagai rahmat untuk semua. Maka bagi orang yang memang memiliki cita-cita tadi ingin menghadirkan kesetaraan dan keadilan, ya kita welcome, kita membuka diri, silakan bergabung bersama partai. Bahkan caleg-caleg kita juga sekarang banyak juga yang non Muslim. Muslim. Ya. Tapi memang itu ada di wilayah-wilayah tertentu. Betul. Ya, itu. Oke deh. Baik, nanti ada waktu-waktu breaknya lah Kak Ipin ya. Oke, Kita Bang. break nanti. Cuma masih ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Dan tadi saya sudah sampaikan, dari perkataan obrolan kita bakal ada pertanyaan yang bakal jadi pertanyaan gitu ya. Jadi bisa-bisa di luar konsep kesepakatan kita bersama gitu ya. Iya. Sebelumnya kan saya sudah bilang sama Kak Ipin tadi, mohon maaf kalau sampai ada pertanyaan di luar konsep. Iya. Nggak apa-apa lah ya Kak Ipin ya. Oke, sahabat sukses di partai kita. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan itu dia seputar ideologi partai dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8. Dan mengenai visi dan misi gimana nih Kak Ipin? Ya. Dari partai PKS ini? Nanti mungkin ini bisa menyampaikan Pak Sekjen mungkin. Oke. Oke. Bung Yudi Caknan, salah. Mas Yudi, gimana nih seputar visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kesempatan ngobrol ini Bang. Iya. Kita selama ini jadi pendengar setia. Gitu ya. Baik, Bang Mergi, untuk visi misi PKS ini sendiri, jadi dari pusat itu tidak ada turunannya gitu kan. Karena kalau kami di daerah itu hanya menyederhanakan visi itu di lingkup daerah masing-masing. Gitu. Iya. Jadi untuk visi dan misi secara nasional, visi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi kita adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian untuk misi kita, misi dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri yaitu menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Nah, itu visi misi kita. Itu visi misi ya. Tadi Bung Yudi, saya panggil Bung Yudi aja lah ya. Iya. Nah, Bung Yudi tadi bilang mungkin agak berubah dan daerah masing-masing visi dan misinya. Ada nggak kira-kira visi misi itu dituangkan ke Kabupaten Oku? Sebagian gitu. Kami di sini dalam pembahasan di daerah itu ada namanya apa namanya? Amanat Musda. Amanat Musda. Jadi setiap kami Musda itu selalu ada amanat-amanat turunan, bagaimana turunan pusat, turunan wilayah dan sampai ke daerah. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita sudah bersepakat menyepakati amanah-amanah ini yang akan menjadi garis pedoman kita untuk perjalanan kita di periode 5 tahun ini gitu. Jadi untuk amanat musda kita yang pertama adalah tercapainya kepengurusan dalam rangka pemenuhan struktur dari tingkat DPC, cabang ataupun ranting gitu Bang. Seperti itu. Kemudian meningkatkan peran-peran partai untuk menjadi pelopor dalam pelayanan pengembangan kerjasama lintas sektoral dan regional dalam rangka kemajuan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian selanjutnya amanah yang ketiga adalah terbentuknya pusat pelayanan konsultasi keluarga bagi masyarakat di setiap cabang, karena ini adalah amanah dari pusat juga. Bagaimana kemudian PKS hadir dalam rangka fokus untuk keutuhan keluarga seperti itu. Jadi diamanahkan untuk tiap-tiap cabang itu ada namanya konsultan keluarga lah seperti itu Bang. Jadi keluarga adalah tulang punggung Suatu bangsa. Jadi kalau dari suatu keluarga itu kita sudah tidak bagus, bagaimana kemudian kita akan mengolah negara ini. Jadi kita awali dari keluarga, khususnya keluarga besar PKS. Kita sudah RKI namanya. namanya RKI program itu, Rumah Keluarga Indonesia seperti itu. Itu ya. Ya. Yang apa namanya? Mewujudkan visi dan misi itu Kabupaten Oku ya.
jadi sedikit berbeda dan ditambahkan lagi ya kan supaya visi yang tadinya dari pusat bisa lebih lagi di daerah masing-masing. Ya. Oke. Partai ini sudah mengikuti pemilihan berapa kali ya? Pemilu berapa kali ya? PKS ini. Ada 8 kali? 10 kali? Karena yang saya tahu partai ini berdiri pada tahun Jadi partai ini kita sudah mengikuti pemilu itu Bang, mulai dari tahun 98 Bang. ya. Karena memang PKS ini adalah partai yang lahir dari rahim reformasi. Sebagai sebuah anak-anak muda yang memiliki semangat untuk berperan ya. Berperan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk Indonesia. Tetapi pada pemilu pertama itu 98 PKS ini tidak lolos parliament threshold. Nah, itu namanya awalnya itu adalah PK, Partai Keadilan. Partai Keadilan. Iya. Nah, karena PKS ini tidak lolos parliament threshold pada 98, maka kita pada tanggal 20 April 2022 kita bersepakat bermerta-merposa menjadi yang tadinya Partai Keadilan kita tambah dengan Sejahtera. Jadi PKS. Jadi PKS itu dilahirkan pada tanggal 20 April 2002. Dan pasca dari pemilu 2004, 2009, 2014, kemudian pemilu 2019, alhamdulillah PKS ikut serta terus dalam pemilu dan suaranya secara nasional ini mengalami kenaikan yang konsisten lah. Ya. Ya. Ada 4 atau 5 kali Ya. ya, sudah mengikuti pemilu di dalam negeri ini. Ya. Nah, banyak petinggi-petinggi yang dari PKS yang duduk di DPR. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Nah, ya. untuk di Kabupaten Oku, saya pengen nanya yang 2019 kemarin ya. Ya. 2019 kemarin. Bisa dikasih tahu Ketua Kak Ipin, kira-kira kemarin berapa banyak yang didapat dan berapa kursi yang didapat di DPR? Kemarin kita 2019, Nah, kita kan di Kabupaten Oku ini ada Ya. 4 dapil ya. ya. Kebetulan PKS alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat Oku. Kita mengutus 2 anggota legislatif di 2019. 19 ya. Yaitu di dapil 1 itu ada Pak Naproni STMkom dan insyaallah beliau tetap mencalonkan di PKS 2024 ini ya di dapil 1. Kemudian di dapil 3 itu ada Pak Adib Kailani dan alhamdulillah juga beliau tetap setia dan bersama kita ya bersama PKS pada 2024 ini. 24 nanti. Jadi kita ada 2 anggota dewan di 2019 dan semoga sebagai amanat musda kita memiliki cita-cita bahwa 2024 yang kita sebut dengan odol Bang. Apa tuh? Kok odol nih? Iya, biar mudah diingat Oh, oleh gitu ya? masyarakat. Ya. Itu odol itu Bang, one dapil, one legislator. Oh, one Jadi, dapil, one legislator. Jadi target kita kalau Oku ada 4, maka target kita adalah 4 legislator pada 2024 ya. Itu termasuk saya itu di dapil 2 Bang. Nanti saya tanyain lagi. Nanti saya perbolehkan. Oh, ya. iya. Saya kasih kesempatan. Tinggal dicatat aja ada berapa orang yang mencalonkan dari Partai Keadilan Sejahtera ini Iya. di 4 dapil. Nanti ada waktunya season ya. Silakan monggo gitu ya. Ya siap Bang. Kemarin di tahun 2019 PKS menduduki urutan ke berapa? Ke 5, 6 atau 7 di Kabupaten Oku? Ada kurang lebih berapa ribu suara tuh? 7.000 kah? 8.000 kah? Kalau 2000. perolehan suara itu di kisaran 12.000 sekian. 12.000. Itu lebih benar lagi tadi 6, 7, 8. Iya. Ternyata salah. 12.000. Iya. 12.000. 12.000. Secara tidak langsung urutan ke berapa tuh, Mas Yudi? Kalau udah salah itu antar ke 7 kalau udah ke 8 itu. 7 ke 8 gitu ya. Kalau udah salah karena kemarin belum sempat kita buka data-data di KPU-nya kan seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau jumlah suara ingat kita. Oh jumlah suara ingat? Iya. Sekitar 12.000. Iya. sekian. Seharusnya harus jadi pacuan loh itu, Ya, kalau Mas untuk Yudi. peringkat kita belum masuk kemarin. Siapa tahu peringkat kemarin ke-7. Kalau bisa yang ke depan nanti peringkatnya
bisa lebih baik lagi gitu kan. Karena semakin dekat nih kita fokusnya peringkat ke dapil masing-masing Oh. ini. Itu yang tidak enak didengar. Kalau kawan jadi lawan jadi kawan gitu kan. Tapi semua kawan. Tapi semua kawan. Ujung-ujungnya nanti kan jadi kawan. Iya. Nah, bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh, kan gitu kan. Jadi kalau bisa, ayo kita bersatu untuk menduduki parlemen di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Insya Allah gitu ya. Iya. Kalau PKS itu bang nggak ada lawan bang. Kita ada prinsip yang namanya fastabikul khairat. Kita berlomba-lomba lah untuk mencapai melakukan sebuah kebaikan ini tadi, amal tadi. Maka apa bahasanya pileg itu bagi kita ya suatu hal yang kecil ya beramal, berbuat, bermanfaat bagi masyarakat. Ya nanti serahkan masyarakat. Jadi nggak ada yang kita sebut lawan lah gitu kan. Insyaallah kita alhamdulillah kita tetap satu lah. Walaupun memang ada beberapa orang caleg-calegnya di situ. Dari kubu PKS sendiri gitu. Oh, Kita iya. ngomong di kubu PKS nih, bukan kubu lain ya. Ya kita nggak ada kubu bang. Nggak ada kubu Iya. ya. Jadi orang-orangnya gitu ya. Iya kita namanya adalah kader PKS. Kader PKS. Iya. Oke. Baik mendengar sahabat sukses yang masih terus dengar kita di sini, sudah beberapa pertanyaan saya hadirkan untuk Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kak Ipin Iya. dan Mas Yudi yang malam hari ini sudah bersama kita di sini di partai kita. Jangan kemana-mana, tetap di partai kita karena masih banyak obrolan yang tersaji di partai kita malam hari ini. Tentunya yang lebih seru, yang lebih asik lagi. Tetap di partai kita. Ya. Pendengar di mana saja Anda berada? Oke, pendengar di mana saja Anda berada yang masih bersama kita di partai kita dan masih ngobrol-ngobrol bersama Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu dan benar masih di sini Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekretarisnya itu Pak Azwar Arifin MPDI dan Yudi Hardianto SPD. Dan kita ke pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Kak Ipin. Oh iya. Pertanyaan-pertanyaan lagi yang sudah kita siapkan. Tapi yang jangan berat-berat bang ya. Janganlah. Saya juga nggak sanggup berat-berat. Biar badan aja yang berat. Biar badan. Itu imbang ya kan, 11-12 gitu ya. Oke. Kak Ipin, kira-kira sudah duduk di parlemen atau di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, ya, ada 2 orang yang sudah duduk di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Apa yang telah dilakukan partai PKS ini dalam pembangunan di Kabupaten Oku ini? Ini sebenarnya ini yang saya tadi jangan berat-berat tadi bang. Karena mau jawab ini seharusnya yang jawab ini anggota dewan kita. Anggota dewan ya, gitu. Iya. Tapi kan sudah dikoordinasikan gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah ketua nggak tahu gitu. Ya, kalau kita bicara tentang peran anggota dewan ya, tentunya kita kembali ke dasar bahwasanya anggota dewan itu kan memiliki 3 peran ya. Pertama, mereka adalah sebagai controlling ya, mereka juga adalah budgeting, kemudian mereka juga sebagai undang-undang ya, dalam arti menciptakan sebuah perda dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kiprah anggota dewan di PKS ini mungkin Pak Naproni sama Pak Adib ini yang lebih tepat menyampaikan. Akan tetapi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana mereka selama ini konsisten mengawal aspirasi dapilnya ya, aspirasi dapil masyarakat. Dan salah satu mungkin yang kita sempat trending kemarin itu tentang bagaimana perbaikan sistem SPDB ini, penerimaan siswa baru di SMP 1 ya. Oh iya. Ya. Salah satu itu yang trending ya. Dan itu kita lihat itu salah satu ikut mengawasi supaya orang yang tidak mendapatkan haknya itu bisa mendapatkan haknya gitu kan. Itu adalah salah satu kader kita PKS itu Pak. Hasil kesimpulan dari trending kemarin itu gimana tuh? Ya, alhamdulillah kemarin hasil kesimpulannya kita lihat memang pelaksanaan PDB itu memang ada PR permasalahan yang harus diselesaikan. Ya,
Sehingga di situ harus bagaimana mengharuskan anggota dewan untuk mengambil peran sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat. Kebenaran masuk di fraksi apa ya PKS ya di situ ya? Kita masuk di fraksi Gerindra PKS kita, karena memang kita kan syarat menjadi buah fraksi itu kemarin adalah harus minimal ada 3 anggota dewan. 3 anggota ya. Jadi 2019 itu karena PKS itu tidak cukup untuk membentuk fraksi sendiri, ya kita diajak oleh kawan-kawan Gerindra kemarin itu akhirnya bergabung ya fraksi 2019 itu dengan Gerindra. Kebetulan mungkin kita dulu kan soulmate betul secara nasional juga kan gitu kan. Dan insyaallah itu kita fraksi kita kemarin 2019 itu. Yang juga mengatasi pendidikan juga ya di situ isinya. Ya. Ya, semuanya ya, pendidikan juga ya. Salah satunya ya. Banyak kan partisipasi yang ngurusi ini, ngurusi itu. Oh gitu iya. kan. Nah, berarti PKS salah satunya berwenang juga lah untuk PDB penerimaan siswa baru. Oh iya, selain yang mengawal aspirasi yang lain. Mengawal aspirasi, khususnya di dapilnya. Iya, di dapilnya. Oke. Dan sudah mewujudkan seperti itu, dan apa yang akan dilakukan partai untuk Kabupaten Oku? Ya, pada prinsipnya bahwasanya untuk pembangunan ya? Iya, kita Kabupaten Oku ini kan tentu masih banyak PR untuk pulih kembali ya. Karena memang pasca COVID-19 itu kan menyisakan permasalahan yang luar biasa ya. Termasuk hutang gitu kan, ya dan sebagainya. Tentu kita perlu bersama-sama untuk pulih kembali, maka kita PKS ini konsisten lah bermitra ya, bekerja sama dan siap bekerja sama dalam rangka membawa Kabupaten Oku ini menjadi lebih baik. Dan kebetulan waktu pilkada kemarin ya kita bersama-sama dengan pasangan bekerja gitu kan. Dan alhamdulillah itu diberikan kemenangan, walaupun ya takdir lah yang berbicara, kita sama-sama tahu ya dalam kondisi yang ada. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita untuk terus berbuat dan melakukan pengabdian di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berarti kemarin begitu jadi anggota dewan dari partai PKS tertimpa COVID, betul. COVID ya. Iya. Indonesia terserang COVID. Iya. Ya enggak? Jadi pergerakan semuanya bukan hanya di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ya, jadi terbatas gitu ya. Iya, betul. Paling enggak yang sudah dibuat untuk Kabupaten Oku masih sekitar 50% lah. Iya. Mungkinkah 2024 nanti mencapai 100%? Ya, mohon doanya. Harapannya gitu ya. Harapan seperti itu ya. Mohon doanya ya kita bisa. Oke. Dan ngobrol-ngobrol masalah kaderisasi gimana nih di Partai PKS nih, Kak Ipin? Ya, bahwasanya PKS ini Bang adalah sebuah partai keadilan ya, partai kader. Di mana ada sistem kaderisasi memang yang kita jalankan di partai ini dalam rangka untuk sama-sama melahirkan para pemimpin-pemimpin yang siap berkontribusi dan berkarya di untuk bangsa ini gitu kan. Maka seperti kami ini kan semuanya ini adalah hasil kaderisasi yang tidak tiba-tiba muncul gitu kan. Maka karena PKS itu bukanlah partai yang bergantung kepada figur seseorang. Bukan juga partai yang bergantung kepada kekuatan finansial seseorang. Ya kita ini bukanlah siapa-siapa Bang. Tetapi karena memang kita konsisten, istiqomah mengikuti pola kaderisasi, akhirnya kita diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan. Kebetulan saya ini dari Lengkiti ini Bang. Kalau bicara tentang basic politik, saya nggak ada basic Bang. Orang tua saya adalah seorang petani biasa gitu kan. Keluarga tidak ada yang terjun dalam bidang politik gitu kan. Tetapi karena kebetulan saya aktif dan ikut dalam pola kaderisasi itu, yang tadinya bukan siapa-siapa akhirnya diberikan amanah kawan-kawan. Makanya kita itu PKS, kader PKS itu berwarna-warni Bang.
ada seorang teknisi, ada seorang pendidik, ada akademisi, dan kebetulan saya adalah seorang akademisi. Dan kalau yang bicara tentang pembangunan, tentu ini Mas Yudi sekretaris ini lebih handal. Iya. Paham gitu Iya, ya. apalagi bicara masalah perumahan, Bang. gitu Iya. Saya pengen juga bertanya-tanya, tapi nanti di off the record ya. Covid kemarin ini. Oh, COVID itu ya. Jadi Covid aja jual rumah gitu. oh, enak kalau rumah satu yang cuma dijual. Ini banyak yang dijual. Oke, itu mungkin per orang ya, per individu yang nggak, yang namanya usaha kan nggak bisa disamakan gitu Iya, ya. betul, Bang. Tapi kayaknya orang-orang PKS mempunyai usaha seperti itu ya di Kabupaten Ogan Komering dulu. Ya, macam-macam lah, Bang, gitu. Macam-macam ya. Ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Tapi itu kan tidak mengganggu ranahnya orang, gitu kan. Pribadi dan siap untuk membangun partai ini lebih besar lagi di Kabupaten Oku dengan usaha seperti itu. Siap. Ya nggak? Oke, tadi masalah kaderisasi dan apa aja sih syaratnya untuk menjadi kader partai ini? Ini mungkin ini sekretaris ini coba menjelaskan. Tapi pada dasarnya sangat mudah, Bang. Sangat untuk mudah. PKS itu. Nanti, Tapi enaknya sekretaris wah, ya? biar sekretaris yang menyampaikan, biar semuanya. Oke, gimana nih Bung Yudi Caknan? Ya. Kalau sesuai dari ADART kita ini Bang, salah satu syarat anggota partai itu adalah seluruhnya bisa ini Bang, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat global gitu ya, siapa saja boleh, tidak memandang agama, suku, ras dan budaya segala macam. Selama dia WNI dan boleh berpartai politik, Umurnya cukup. umurnya cukup, Iya. boleh itu Bang. Dan kita pun rekrutmen juga rekrutmen terbuka Bang. Jadi kita ada website KTA PKS ID itu jadi terbuka untuk umum. Jadi siapa yang pengen gabung PKS tinggal cari linknya aja gitu kan. Jadi ketika jadi kader partai bisa ya langsung bisa ikut mencalonkan gitu? Bisa. Bisa ya? kalau untuk pencalonan. Tapi Bisa. dalam hal kaderisasi kita ada penjenjangan mungkin pembedaannya tuh Bang. Jadi kan yang namanya organisasi pasti ada sistem penjenjangan masing-masing kan Bang. Nggak serta-merta mentang-mentang udah jadi kader partai langsung bisa gitu. Ada juga pembelajarannya. Iya. Jadi kaderisasi anggota partai dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan dalam unit pembinaan anggota. Jadi ketika sudah mendaftarkan diri jadi anggota PKS, nanti ada pembinaan nih Bang. Baik itu pembinaan setiap minggu atau bulanan gitu-gitu atau triwulan seperti itu. Pelaksanaannya di mana tuh Bung Yudi? Itu bisa di dapil masing-masing atau di kantor PKS di Kabupaten Ogan Komering. Sekretariatnya ya? Sekretariat. Gitu. Oke, di mana sekretariat PKS ini? Kita di Jalan Lintas Garuda di samping Islamic Center. Masuk ke dalam ya? Ya agak masuk dikit. Agak masuk ke dalam ya? Nyari yang agak Agak dingin nih gitu ya? Dingin semua orang. Oke, tadi ada dua tadi Bung Yudi ngomong menyampaikan yang ingin menjadi kader partai, yang siap, sehat, apa lagi? Apa itu Bang? Yang ini yang mau menjadi kader syaratnya? Seluruh warga negara berhak atau boleh, Ah. kecuali yang memang tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota partai politik. Terus yang siap diri gitu ya, Iya. jadi kader dan siap doku. Ya, Siap doku juga gitu ya? Boleh nggak saya tambahin siap doku nggak? Itu pribadi lah ya. iya. Yang pasti memiliki cita-cita bersama untuk bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi dan ini dalam partai. Itu aja, Bang. Itu ya. Ya. Bekerja sama. Ya, karena kita kan dalam konsep partai ini kan kesulitan itu yang lebih utama. Yang kita inginkan, maka kader, apalagi kader PKS itu terkenal lebih sulit ya. Kalau ingin berdiri sendiri, berlari sendiri, ya lebih baik kita karena kita ingin maju bersama, bergandengan bersama. Itu yang kita inginkan di PKS ini. Bisa saya tahu Kak Ipin di Dapil 1 kemarin, Dapil 2 dan Dapil 3 hingga sampai 12 itu paling banyak di Dapil mana tuh? Suara terbanyak untuk PKS. Batu Raja Timur ya? Batu Raja Timur. Timur, Dapil Ya. 1 berarti? Dapil 1.
suara kita buat Jawa Timur itu berkisar 7.000 ya nih. 7.000. Total. Ya, Itu yang total. bisa mendudukkan seorang Naproni, Ya, betul. dia di dapil 1 kan? Dapil 1. Kita di Batu Raja Timur itu nomor urut kursi nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ya, 7.000-an ya. 7.000. Dan dapil Dapil 3. dapil 3. Ya. Dapil 3 Pak Haji Adib Kailani. itu ya. Yang 2 dan 4 masih Iya. belum itu ya. 2 dan 4 belum. Itu kebetulan dapil saya itu. Oh, 2 dan 4 dapil Anda nanti. Saya 2, Pak. Ya, 2 ya, iya, nanti. 2, Pak. Oke, lumayan juga tuh bertarung di dapil 2. Oh iya. Ya, itu kita kan sebagai putra daerah itu harus kembali membangun daerah. Itu ya. Di mana asli Lengkiti ya? Ya, saya putra daerah Desa Gedung Pakuan, Lengkiti, Bang. Gedung Pakuan. Iya. Bumikawa jauh nggak dari situ? Kurang lebih 30 menit lah, Bang. 30 menit. Ya, Bumikawa, Negeri Sindang, Lestu, Negeri Ratu, Kalau Saudara Kembang, itu jauh nggak? Segara Kembang masuk lagi, Bang. Saya kebetulan bisa bicarakan orang pelosok lah, Bang. Ya, kita orang ulunya, Bang. Jadi di Desa Gedung Pakuan itu, Bang, kemudian ada 2 desa lagi, setelah itu nggak ada desa lagi. Nggak ada desa lagi. Ya. Cuma yang paling ujung itu yang sekatnya bagus. Sekatnya Iya. bagus, dibatasi oleh pohon-pohon yang nggak bisa, Pohon-pohon. jangan ditebang gitu ya. Ya. Pohon-pohon itu. Pohon-pohon jangan ditebang, jalan pun mulus, bahkan jalan tol. Di sana. Oh iya, Bang. Itulah yang menjadi sebuah semangat bagi kita untuk bagaimana berjuang di partai politik. Tol itu maksudnya jalannya itu mantol-mantol, Bang. Saking kebagusnya, Bang. Saking bagusnya. Iya. gitu ya. Itu. Bukan mobilnya mantu-mantu. Bukan mobil, jalannya ya mantol-mantol. Jalannya bentol-bentol. Betul. Mobilnya mantul-mantul. Berarti ada kemungkinan untuk di 2024 kalau diizinkan diizinkan masyarakat duduk, ketua ini ingin memperbaiki jalan di situ. Siap, Bang, insya Allah. Itulah menjadi salah satu cita-cita kita. Selama ini nggak ada ya, nggak bagus ya. Bagus, Ya, bagus, Bang. cuman gitu ya. Ya, tapi dibanding yang lain kita lebih Agak kurang bagus. gitu agak ya. kurang bagus. Oke deh, itu harapan ke depan. Bisa dikasih tahu tadi sudah 2 kursi ya. 2024 nanti inginnya berapa kursi di DPR Partai Keadilan Sejahtera ini? Pengennya, nggak usah muluk-muluk lah. Kita sebagai amanah musda itu bagi seperti yang saya sampaikan itu Pak Sekum ya, bahwasanya kita ya tetap optimis lah. Odol tadi one dapil one legislator itu semangat kita. Tapi kalaupun memang takdir Allah berbicara lain, ya kita ya menerima bagaimanapun ya hasil dari sebuah perjuangan. Tapi semangat kita tetap dapil 1, kita insya Allah masih tetap ini dengan Pak Naproni kan, kemudian dengan kawan-kawan tim dan caleg yang lain itu kan. Kemudian dapil 3, dapil 2 ya mohon doanya juga ya. Kak Ipin juga bisa membawa lebih baik lah. Itu ya. Saya tuh ya karena tagline saya itu bersama Kak Ipin lebih baik bersama Kak Ipin. Iya. Itu khusus Anda ya? Oh, itu saya itu. Oke. Kalau untuk PKS kan kita bagaimana ingin memberikan sebuah karya yang besar untuk Kabupaten Oku. Oke. Ada berapa banyak tuh yang dicalonkan baik dapil 1 sampai 4 dari Partai PKS ini? Ini karena bicara masalah data ini nih Pak Sekjen ini yang paham ini. Oh, iya. Ini Bang. Nanti minta tolong Pak Sekjen untuk bisa membantu nih. Siapa-siapa tuh. Tapi yang pasti di 4 dapil ini perlu kami sampaikan didominasi oleh para anak-anak muda yang memiliki semangat tadi untuk perbaikan. Oke, Ya, bisa. mungkin. Ini saya kasih kesempatan loh ini. Tadi udah disampaikan kan sama para kadernya Bung Yudi. Iya. Ini kesempatan loh untuk memberitahu bahwasanya ini loh orang-orangnya. Ya. Tapi tidak mengajak masyarakat ya. Tidak mengajak masyarakat. Awas, silakan untuk di dapil 1 siapa yang mencalonkan sebagai calon legislatif. Baik, untuk di dapil 1 mungkin yang lagi mendengarkan session ini mungkin bisa melambaikan tangan atau Iya. tadi berteriak ada Iya. nama aku. Jangan, jangan lambaikan tangan. Tandanya nggak sanggup gitu. Oke, Ya, silakan. mungkin sekaligus say hi kawan-kawan lah. Nah, Yang ya. ada. Baik, untuk di dapil 1 kita ada 10 caleg, karena memang kuotanya ada 10 Bang. Kalau 15 kita penuhi 15 juga. Oh, Karena memang kuotanya ada 10, kita penuhi 10. Yang nomor 1 itu ada Pak Naproni, STMkom. Kemudian nomor 2 itu ada Ibu Rusiana, SAG.
nomor 3 itu ada Pak Fazri Zalazen, kemudian nomor 4 itu ada Pak Wanda Yanuari, nomor 5 itu ada Ibu Nurlisa, dan nomor 6 itu ada Pak Sarif Hidayatullah, kemudian nomor 7 itu ada Pak Dodi Faisal, dan nomor 8 itu ada Pak Memo Andre Putra, nomor 9 ada Ibu Asmarlina, dan nomor 10 ada Ibu Nita Angelia. Nah, ini saya panggil Bapak dan Ibu-ibu semua global, walaupun secara usia mungkin ada yang 28 tahun, ada yang 30 tahun, 7 tahun gitu. Jadi banyak yang milenial lah, Bang. Oh, di dapil 1 ini ya? Ya, dapil 1. Incumbent cuma 1 orang itu ya? Ya, incumbent ada 1 orang, Bapak Nagroni. Oke, di dapil 2 ada berapa calon? Di dapil 2 kita ada 9, ada 9 tahun, kebetulan 9 kuota juga. Yang nomor 1 itu ada Bapak Azbar Arifin, ketua DPD kita, yang tadi sudah promosi terus ini Bang. Oh, iya. Saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong masalah promosi itu. Nyenggol-nyenggol terus lah gitu ya. Tinggal dipikirkan aja. Oke, terus. Jadi nomor 1 ada Pak Azwar Arifin, Pak Ketua DPD kita. Kemudian nomor 2 ada Ibu Sri Yunizar. Kemudian nomor 3 ada Bapak Juanda. Kemudian nomor 4 itu ada MS Brilian. Kemudian nomor 5 itu ada Ibu Deni Fitria. Kemudian nomor 6 itu ada Wahyudin Supra. Kemudian nomor 7 itu ada Yeni Yunarni. Dan nomor 8 itu ada Muhammad Imron. Dan nomor 9 itu ada Ibu Pelia Kartika. Oke, itu bapak dan ibu lah itu ya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke. 2 dapil ini saya nggak dengar namanya sekretaris. Ya. Di dapil 3 kah sekretaris ini? Yeah. Kembali ke kampung halaman? Ya, kita Oke. beliau kembalikan di kampung Kampung halaman. halaman ya. Kayaknya kampung halaman dia cukup besar. Cukup besar Bang ya. Ya. Ada 1 kecamatan yang bisa mencapai 12.000, 13.000. Iya, iya. Ya enggak, suara situ. Ya. Oke, silakan untuk dapil 3-nya. Jadi gugup ini. Baik, untuk dapil 3 itu nomor 1 ada Bapak Haji Adib Kailani, dewan kita juga sekarang. Kemudian nomor 2 itu ada Bapak Yudi Hardianto. Nah, ini Bang yang ditunggu-tunggu. Oh, itu ya? Iya. Oke. Nomor 2 ini. Bang. Nomor 2 itu ya? Muncul namanya, Bang. Oke. Untung muncul ini, Bang. Untung ya. Itu di dapil 3 ya? Ya, dapil 3. Berarti masuk Lubuk Raja ya? Lubuk Raja, kemudian Batu Raja Barat. Batu Raja dan Barat. Lubuk Batang. Wow. Jadi kalau Bang Melki ada keluarga gitu kan. Ya Awas. kasihkan aja nomor HP-nya ke saya. Oh gitu ya. gitu. Wis, hati-hati. Oke. Oke. Kemudian nomor 3 itu ada Ibu Samsiar, kemudian nomor 4 ada Bapak Dr. Andes Idham Fauzi, nomor 5 ada Ibu Desi Elma Yunita, 26 tahun ini Bang. Kemudian nomor 6 itu ada Ibu Munawaroh, kemudian nomor 7 ada Bapak Waldiono, nomor 8 ada Bapak Wahyu Andri Setiawan, nomor 9 ada Ibu Neti Destri, dan nomor 10 ada Ibu Nori Narulita. Di dapil 3 tadi selain Pak yang siapa nomor 1 tadi? Pak Adib. Pak Adib tadi ada mantan anggota dewan juga di situ ya kalau nggak salah. Belum. Belum ada ya? Tidak ada. Oke. Dapil 4 Bang. Di dapil 4 ada? Ya, ada. Oke, dapil Oh, 4 ya. saya pengen dengar. Ada berapa orang? Langsung berarti dapil 4 Oke. Oke, nomor 1 ada Bapak Muslim Tazai. Nah. Beliau ini adalah salah Nah. satu mantan anggota dewan juga. Mm-mm. Tahun berapa itu Pak Ketua ini? 2008 ya? 2009. Muslim Tazai ya? Ya. Rumahnya di Eh, Pasar Baru ya? Ya. Ya, Oke. Kemudian ada Bapak Mujiono nomor 2, nomor 3 ada Bapak Ibu Santi Susanti, kemudian nomor 4 ada Bapak Andri Hidayat, nomor 5 ada Ibu Laili, 22 tahun ini Bang. Mm-mm. Padahal bukan 17 tahun ya, kirain kalau syarat ngambil rumah 21 tahun, ini Oh, 22 tahun. Loh, ini kok ke Tapi rumah? kalau nyoblos 21 tahun gitu ya. Loh, ini kok ke rumah Ya, ya? Jadi mepet gitu. Oh iya. Ya, Kemudian kan. nomor terakhir ada nomor 6 itu Pak Zumeri. Jadi total caleg kita ada 35 ini Bang. 35 ya, Ya. mengisi seluruh kota. Mengisi seluruh kota. Kalau Untuk ke di- provinsi dari beda ya. Karena Tapi ada ya ada. dari Kabupaten Oku. Ada. Karena provinsi kita gabungan dengan Oku Selatan gitu kan. Ada berapa? Ada 2 kabupaten ya. Iya. Siapa aja itu dari Kabupaten Oku? Ibu Ahmida Rusdiana Heeh. itu adalah ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga Oku. Mm-mm. Ya, kiprah tokoh perempuan kami. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu adalah pengacara kondang kita di Sumatera Selatan. Mm-mm. Itu adalah Pak Sampri Samsudin.
Sapriyadi Samsudin. Sapriyadi Samsudin. Lawan Ya. top Nusantara ya. Iya. Orang Oku. Orang Oku, Bumi Kawalengkiti juga. Oh, Pak. iya. Iya, Berarti ada yang ke provinsi ya? iya. Ada yang provinsi. Dari Pak. perwakilan PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada, Pak. Oke. Dan ada 35 ya, 35 calon yang sudah disiapkan PKS. Setiap dapil sudah terpenuhi dan tinggal berkompetisi di Kami harapkan semuanya dapat Bang. Jadi penuh 35 orang PKS semua nanti. Gimana itu Bang? Bisa? kalau itu saya nggak angkat tangan. Bang. Kalau saya itu saya angkat tangan. Saya pingin ada di setiap dapilnya. Siap. Amin, amin. Ayo silakan. Setiap partai saya bilang gitu. Saya Iya. ingin setiap partai ada orang-orangnya yang duduk di di parlemen, khususnya di DPRD Kabupaten Komering Ulu. Satu gitu ya. Iya. Jadi punya basic sama-sama gitu, kuat sama-sama gitu ya. Oke, kadang yang cuma sedikit harus menurut yang banyak gitu kan. Iya. Yang penting Bang kalau PKS itu kita cukup satu setiap dapil aja. Sisanya silakan aja diambil, nggak ada masalah. Nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting PKS satu-satu. Satu-satu aja gitu ya. Banyak satu-satu gitu. Kalau nalar orang pasti bingung nih kan. Ketua ngomongnya satu-satu terus dari tadi. Oke, itu dia para calon-calon legislatif wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sebentar lagi akan berkompetisi di tahun 2024, tepatnya di bulan Februari. Dan tentunya mereka sudah siap menyampaikan, sekalipun DCT belum keluar, tapi mereka sudah siap menyampaikannya, orang-orangnya dan nomor urut-urutnya. Tapi udah siap gitu. Udah dapat bocorannya. Itulah orangnya. Bukan cuma dibocorkan lagi. Tapi Udah memang seperti inilah. udah seperti itulah orang, nggak berubah gitu ya. Nggak berubah insyaallah. Dan sudah hasil verifikasi sudah oke orang-orangnya. Tinggal nunggu pengumuman tanggal 4 nanti. Tanggal 4 bulan November ya. Iya. Oke, itu sama ya persis. Sama Bang Arif ya? Sama. Saya tahu. Sama Karena ya. kemarin sudah verifikasi kayaknya tidak ada yang Bermasalah gitu. bermasalah gitu kan. Oke, paling 95%. 99% Ya. sudah oke. Oke, berarti sudah siap nih. Siap tebuk gaspol. Gaspol ya. Senjatanya sudah siap, amunisinya sudah siap. Siap. Siap ya. Bung Yudi sudah siap nih. Siap. Onde gitu ya. Ketua sudah siap, Ketua? Siap. Siap ya. Kita break dulu, Ketua ya. Ya, oke. Karena satu pertanyaan ini yang bisa bikin kita agak gimana, Ketua? Oke, masih ada waktunya. Kita masuk ke season akhir untuk break di malam hari ini di partai kita, khususnya bersama Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tetap bersama kami di sini di partai kita. Baik, sahabat sukses, masih di partai kita dan masih bersama Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kita masuk ke season akhir 30 menit terakhir di partai kita bersama PKS. Soalnya kita di sini ketemu dan berpisah hingga ketemu di 5 tahun yang akan datang. Nah, bayangkan acara 5 tahun yang akan datang baru ketemu lagi gitu kan. Mudah-mudahan dengan orang yang sama gitu ya. Nggak berubah, jadi enak waktu ketemu lagi 5 tahun yang akan datang, enak tuh saling mencela gitu ya. Oke, kita masuk ke episode terakhir di partai kita malam hari ini, dan ada beberapa pertanyaan yang sedikit agak gimana ya, agak mengangkat tensi kita sedikit ini. Ya maaf Ketua, Bung Sekretaris gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa dibilang kadang off the record katanya, kadang juga ya harus disampaikan. Ya. Tapi inilah yang ingin didengar masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan mungkin yang lagi mendengarkan melalui live streaming di www.suksesfm.com. Nah, Partai PKS sudah bisa dibilang bukan partai muda lagi. Banyak cara Partai PKS untuk menarik kader suara dari tahun ke tahun. Dan bagaimana strategi partai ini untuk meraih suara pemilih? Ketua silakan, Kak Ipin.
Eh, perlu kami sampaikan saudara sahabat semua bahwasanya ya PKS ini merupakan sebuah partai kader. Maka salah satu cara kita bagaimana kita ingin menghadirkan para calon-calon anggota dewan yang memang kredibel dan memiliki kemampuan dan siap dalam artian berjuang ya dalam rangka benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka pertama kita dalam proses menyeleksi dan menghadirkan caleg-caleg yang memang berkualitas. Bagaimana kita lihat dari semua caleg-caleg ini semuanya sudah melalui proses tahap yang begitu ketat ya. Salah satunya tentu dengan fit and proper test sudah kami lakukan sehingga kami juga melihat bagaimana rekam jejaknya. Nah, maka insya Allah yakin kami bahwasanya 35 caleg yang kami tawarkan kepada masyarakat ini memang caleg yang siap menghibahkan dirinya dalam rangka berbuat dan memperjuang untuk masyarakat. Nah, maka bisa dilihat insya Allah semuanya dari kader-kader kami. Silakan mana yang menurut masyarakat yang memang lebih disukai dan insya Allah semuanya sudah kredibel dan memiliki kemampuan. Itu salah satu cara kami. Ya, jadi menghadirkan para caleg-caleg yang memang yang memang siap dan memiliki reputasi yang baik dengan masyarakat. Kemudian tentunya cara PKS bagaimana PKS ini adalah partai Islam ya, partai Islam di mana kita ingin di mana PKS ada di situ ada kebermanfaatan. Nah, intinya ada rahmat di situ. Makanya tadi PKS itu adalah partai Islam rahmatan lil alamin di mana para caleg kita berada, di mana para anggota dewan kita berada. Kita berharap mereka di situ bisa melakukan perubahan, melakukan perbaikan di tengah masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat itu sehingga mereka bisa berbuat, hatta itu perbuatan yang kecil apapun. Ibaratkan kata Nabi itu ya, walaupun hanya menyingkirkan dahan dari pinggir jalan, ya itu perbuatan yang ingin kita lakukan. Perbuatan terpuji gitu. Iya, kita ingin tetap konsisten di situ. Itu salah satu cara kita ya. Strategi kita. Strategi untuk meraih suara pemilih. Ya. Enggak ada kan partai lain yang mulai door to door atau apa gitu kan, banyak kan strategi partai-partai lain gitu kan. Kalau bicara tentang door to door Bang, ini PKS ini adalah sebuah sesuatu yang rutin kita lakukan. Bagaimana PKS ini memiliki kader-kader yang militan. Maka kekuatan PKS itu adalah kekuatan kader. Maka kalau bicara tentang door to door itu dari 2004 sampai 2024 itu konsisten kita lakukan. Bahkan jauh sebelum pemilu kita terus berbuat untuk masyarakat. Ya, bagaimana ketika pandemi kita melakukan menyalurkan sebuah ya sedikit untuk meringankan, membantu masyarakat, menyapa masyarakat, kemudian dengan rumah keluarga Indonesia tadi yang program salah satu sampai kami tadi, kami hadir bagaimana ingin sama-sama memperbaiki keluarga-keluarga dari ini. Itu kita lakukan dengan pembinaan keluarga-keluarga itu. Hatta itu bukan kader PKS kita welcome ya, konsultan, berkoordinasi dengan berbagai masalah dan itu konsisten kita lakukan. Jadi kalau bicara tentang menyapa masyarakat door to door itu adalah sebuah pekerjaan yang memang mau pemilu ataupun tidak pemilu itu tetap kita lakukan. Jadi berjalan terus itu menjadi selama periode ini selama 5 tahun kita ke pengurusan kita. Gitu ya. Itulah strateginya ya. Ya. Oke. Selain itu biasalah dihadapin door to door. Oh iya sudah ini kita Bang. Bahkan ini Pak Sekjen kita semua saling bahu membahu ya. Kadang saya caleg dapil 2, tapi saya door to door di dapil 1 Bang. Ya. Itulah itu bagaimana kita semangat ya. Udah berapa kali? Ya, mungkin nanti ada bikin tambahan dari Pak Sekjen. Oke, silakan. Untuk program nasional kita di sini untuk saat ini ya, saat ini yang fokus kita jalankan itu ada
PKS Menyapa. Mm-mm. Jadi PKS Menyapa ini untuk di OKU khususnya itu kita laksanakan di Taman Kota setiap 2 minggu sekali. Pada hari Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Frida itu kan. Mm-mm. Jadi kita bersama ibu-ibu BPKK dan juga kepemudaan itu mengadakan senam setiap hari Minggu. Dan itu kita menyapa masyarakat, kita ajak untuk memilih PKS secara umum gitu kan. Jadi kita tidak personal miliki A miliki B, tidak, tapi bahwasanya kami hadir untuk semua kalangan, untuk semuanya gitu. Jadi kita memang mempromosikan PKS dan itu kita lakukan sudah jauh-jauh hari, bukan karena pemilu aja. Cek kesehatan juga ya. kesehatan gratis. Iya, gitu. gratis. Dan itu antusias masyarakat juga lumayan kan, karena efek pandemi kemarin itu kan sebelumnya kemarin DPR kan belum di Aktif halaman ya? DPR kan belum aktif. Itu kami ya di sudut-sudut taman kota itu kan bawa sound kecil gitu kan, jadi lebih bisa Membaur, ngobrol, ya, membaur ya. dengan masyarakat kan. Jadi langsung di situ ada konsultasi kesehatan, Konsultasi yang keluarga. mau senam boleh senam gitu-gitu. Itu salah satu strategi yang Iya. dibuat PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang tetap Sampai berjalan. sekarang tetap berjalan. Berarti saya aja yang kurang monitor gitu ya. Karena saya jarang lah kalau keluar hari Minggu gitu, keluar jarang. Karena kenapa? Senin sampai Sabtu setiap hari saya harus monitor tempat saya bekerja. Gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nanti kalau sambil jalan denger radio orang bingung juga kan. Ini denger radio apa mau nikmati jalan gitu ya. Oke, itu strategi dari Partai PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu 5 tahun terakhir ini. Dan nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan ngobrol-ngobrol nih, Kak Ipin, Ya, siap. bagaimana pendapat Kak Ipin mengenai politik uang? Ini pribadi atau partai Anda yang menjawab? Ya. Memang sebuah realita dan fakta yang terjadi. Kita mau jujur ya atau tidak, bahwasanya memang bagi partai politik bahwasanya politik uang ini menjadi satu momok memang. Karena kenapa? PKS ini kan kami ini kekuatan kami adalah kader. Jadi kami ini bukan kekuatan finansial yang kuat, tetapi kekuatan besar kami adalah bagaimana kader itu semuanya satu membahu-membahu, semuanya bergerak dalam rangka mengenalkan PKS ini. Dan memang realita faktanya kadang-kadang di akhir orang bertanya, ini kok kita biasanya bang, kita advokasi bang, kita pelayanan kesehatan, kemudian kita advokasi berbagai masalah masyarakat, keluarga dan semuanya bang, kader-kader kita semuanya aktif di situ. Tapi ini ada suatu cerita yang menarik bang. Ada satu keluarga yang bagaimana kita itu semua kegiatan itu dia ikut, kita bantu dan semuanya bang. Tetapi ketika pemilu beliau berkata dengan kita, Ustadz, mohon maaf, saya siap bersama PKS selamanya, tapi izinkan saya 5 menit saja tidak bersama PKS. Jadi ketika coblos itu saja dia ada bersama PKS. 5 menit aja. Iya, 5 menit saja. Ini memang jadi satu momok bagi kita. Dan kita memang ya kita berharap ya ke depan memang masyarakat kita semakin cerdas lah. Silakan ya lihat semua partai, tilai semua caleg, kita sudah hadirkan kredibilitas kita, para caleg-caleg yang memiliki kemampuan, potensi dan siap, dan insya Allah mereka bisa amanah. Kita berharap ke depan masyarakat kita semakin cerdas. Karena bahwasanya berapapun yang kita dapat dalam istilah politik uang ini, itu kita mengorbankan 5 tahun masa kita. Maka kita juga berharap ya semakin hari masyarakat ini semakin cerdas. Jangan sampai ini kalau ada ya ambil uangnya, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Gitu ya. Oh iya. Anda berani ngomong seperti itu? Berani bang. Berani ngomong seperti Oh itu. iya. Oke. Ambil uangnya, Pilihan tetap pilih tetap sesuai hati nurani Anda. Iya. Gitu ya. Pakai partai lain nih. Eh. Partai lain. Ya. Oke. Anda bilang seperti itu. Bagaimana kalau terjadi pada partai Anda? Ini pribadi nih. Ya. Pribadi nih. Bagaimana terjadi pada caleg Anda? Pada prinsipnya bang, kalau kita bicara dengan semua dan kita sampaikan semua caleg,
silakan bahasanya mereka bergerak, tetapi masih tidak, kalau ada memang caleg kami semuanya, kemudian itu ada laporan, kemudian di situ ada bukti, tentu akan kami berikan sanksi yang sesuai dengan aturan partai. Kalau ketahuan. Ya, kalau memang kita ada dari sebuah caleg kita dan memang itu kan gini, tugas mengawasi ini kan ini tugas ada penyelenggara langsung Iya. yang mengawasi. Kita harapkan Bawaslu dengan Iya. KPU ya. Iya, kita berharap memang bahwa penyelenggara pun bisa semakin inilah mengawasi proses ini sehingga proses demokrasi kita ini bisa semakin sehat dan pemimpin-pemimpin kita ke depan itu semakin memang yang sesuai, memang betul orang-orang memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa dan daerah ini. Itu yang kita ingin. Jadi pribadi ketua PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu setuju atau tidak money politik itu? Saya dengan tegas mengatakan saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Pak Sekjen setuju atau tidak money politik? Secara umum memang tidak mungkin ada yang setuju Dan menyalahi aturan. dan itu menyalahi aturan. Iya. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita mengemas itu yang kita di lapangan kan kita nggak tahu. Kadang kita sudah kampanye ngomongin politik segala macam, ternyata ya ada aja celah-celah di situ. Jadi ketika semuanya itu berkomitmen, itu sebenarnya bisa itu gitu. Dari masyarakat, dari kami selaku partai politik, dari penyelenggara, ketika itu memang bersatu, memang untuk no money politik sebenarnya itu bisa. Tapi kadangkala ya namanya Realita. perang kan Bang ya. Mungkin yang penting aku menang, ibarat kata kan seperti itu. Ya itu yang menjadi momok kita semua seperti itu. Itu kata-kata perang itu yang saya senang Iya itu. itu Bang. Jadi Ada senjata dan ada amunisinya. iya kalau bahasa itu kan kalau sudah perang itu ibarat kata tuh ya apa yang ada di kita tuh kita keluarkan untuk supaya kita menang. Iya. Gitu. Jadi yang mungkin tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi. Kalau saya pribadi, kalau cara partai politik itu memang kita kalau bisa kan jangan. Tapi secara partai politik ya kita memang secara pribadi kita bisa memilah-milah. Ya jangan sampai ini memang kalaupun memang harus terjadi yang sedemikian, itu memang asas kebermanfaatan itu harus selalu diutamakan. Ya kalau kita lihat di video-video itu kan ada yang mengatakan membeli kebenaran segala macam gitu kan. Jadi kalaupun itu memang harus terjadi, memang harus dipilah-pilah. Jadi tidak semua harus pukul rata gitu. Memang kita yang memang harus memberikan pelajaran bisa kita non money politik, ya sudah kita laksanakan itu. Kalaupun memang harus ada yang memang harus dijual belikan ibarat kata gitu kan. Ya mungkin kita realistis, kita bukan jual beli mungkin, tapi kita hanya sebatas memberikan kenang-kenangan atau memberikan ongkos minyak ataupun seperti apa gitu. Tapi bahasanya memang jangan sampai kita mempelopori money politik itu sendiri. Oke, salah satu PR untuk penyelenggara ya. Oke, mudah-mudahan penyelenggara bisa mendengarkan. Maksudnya dari partai PKS tidak setuju money politik pada dasarnya. Tidak, gitu. tidak setuju. Tidak setuju. Oke deh. Mudah-mudahan bisa berjalan karena saya tahu dan saya dengar-dengar katanya kalau partai demo lagi pesta demokrasi, pesta rakyat nih. Iya kan? Pesta demokrasi, pesta rakyat. Ya. Ya ada nggak kedengaran itu? Ada ya? Ada ya. Ya, tapi kan pesta rakyat, tapi setelah pemilu demokrasi itu ya rakyatnya yang menderita. Ya itu yang kita nggak mau itu, Pak. Jadi jangan salahkan para caleg ya, gitu ya. Ya, jadi kita berharap ya memang ya 5 menit tadi, ya 5 menit betul yang untuk kemajuan dan perbaikan bangsa ini ke depan. Jadi kita jangan bicara tentang, maka saya sampaikan tadi, kalau ada caleg yang memberikan uang, ya silakan ambil. Ya orang memberi katanya yang ambil, tetapi pilihannya tetap sesuai. Kita lihat itu partainya, track record partainya seperti apa, calegnya seperti orangnya seperti apa gitu kan. Ayo kita berharap seperti itu. Jangan kita terjebak dalam sebuah kesalahan masa lalu yang dimana ini yang tentu tidak baik, tapi kita berlanjut. Dan ini memang jadi PR. Bukan PR kami, PR penyelenggara saja, tapi PR kami sebagai partai politik untuk memberikan juga edukasi politik dengan masyarakat. Dan ini juga PR juga masyarakat. Iya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan
masalah mohon maaf ya money politik ini hanya sendirian. Kalau seandainya para partai berkomitmen tapi masyarakatnya masih ini, ya gimana? Kalau bagaimana seandainya nanti ternyata masyarakat dan ininya, tapi ternyata penyelenggaraan tidak mau mengawasi dengan baik, maka semuanya memiliki peran menurut saya. Siapa yang salah, calegnya atau masyarakatnya? Ya, kalau saya berharap semuanya memiliki, kalau melakukan ini ya semuanya memiliki kesalahan. Ya gak bisa juga kita salahkan dengan calegnya secara semuanya. Kita juga gak bisa nyalahkan masyarakat juga. Karena ibarat kata Bang Melki tadi, masyarakat bicara, setelah ini kok para caleg ini sudah saya pilih, mereka nggak turun lagi ke dapil saya. Ini kan. Pas pada waktunya pas aja waktunya turun. aja turun. Nah, ini juga yang menjadi sebuah kesalahan kita sebagai politisi. Jangan ada maunya saja hadir. Tetapi kalau kita memang sudah mendapatkan mandat dari masyarakat, yuk kita gunakan mandat ini untuk memberikan kemaslahatan untuk masyarakat 5 tahun yang akan datang. Oke, Ketua, sesuai aturan parpol wajib melaporkan dana kampanye, ya? Ya. Bagaimana nih sikap terkait hal ini? Insya Allah PKS siap kita transparansi, karena memang sebuah PKS ini selagi-lagi ya kita ada sebuah istilah yang kadang-kadang mungkin sudah familiar ini Pak Sekjennya. Kita itu ada istilah sundukuna juyubuna, ya. Kantong kami itulah yang menjadi kos kami politik. Jadi berangkas politik. Jadi kami ini ketika mau pemilu kan semua kader kita berikan kesempatan untuk sama-sama. Ada yang infaknya sekian, ada simpang. Itulah yang menjadi sebuah dana kampanye, dan itu sudah kita siapkan memang khusus itu, Bang. Jadi menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka, harta mereka, bagaimana untuk sama-sama berjuang memenangkan partai ini sehingga kita bisa menghadirkan tadi melakukan perbaikan di tengah masyarakat melalui ijtihad politik melalui PKS. Sudah ya mendaftarkan dana kampanye? Sudah. Nomor rekeningnya juga Sudah. Nggak boleh dipublikasikan ya? Oh iya. Rahasia ya? Tapi kalau memang mau ini Bang, boleh nanti calling saja nanti. Oh Bang, gitu ya? Ya. Kita insya Allah dengan tangan terbuka ya Pak Sekjen gitu ya. ya? Berarti kalau gitu PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu bisa menerima lah sumbangan dari pihak ketiga. Yang penting tidak mengikat. Yang penting tidak mengikat. Ya. Bagi anak bangsa, bagi masyarakat yang memiliki kesamaan semangat untuk berjuang, yang ingin berkontribusi, kita membuka diri. Yang penting tidak mengikat. Takutnya ada pesan-pesan moral. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu. Jadi silakan pihak ketiga. Ya, kan. Untuk sementara belum ada di pihak ketiga. Nanti kita Udah rekor gitu ya. ya. Oke. Ketua PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu Kak Ipin atau nama aslinya Azwar Arifin MPDI dan Mas Yudi Hadianto SPD. Kenapa dipanggil Mas Yudi? Beliau suku Jawa ya? Ya, Jawa. Kebenaran orang tua di Batu Marga. unit 3. Lubuk Raja itu ya? Lubuk Raja. Oh. Jadi memang asli lahir di sana. Di sana. Sama kayak Pak Ketua tadi. Di Kembali membangun desa dari desa. Gitu. Oh iya, dari desa ke desa. Iya. Tapi duduk dulu di kota bentar ya. Biar Oke. tahu kabar-kabar tentang Iya. kota. Jadi Iya. sebuah tagline kita itu siap membangun kota dari desa. Oh gitu. Siap membangun kota dari desa. Iya. Sebenarnya seperti itu. Oh iya. Karena harus bagus dulu desanya, baru bagus kotanya. Iya. Ya nggak gitu ya kan. Oke, ini saya ikut-ikutan juga nih. Oke deh, untuk PKS juga nih, apa harapan kepada penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Bawaslu? Keren. Kalau kami dari mungkin lebih fokus kepada penyelenggara ataupun Bawaslu untuk menjalankan amanah sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah ya. Kami selalu selaku peserta pemilu kami siap berkomitmen untuk melaksanakan kompetisi ini secara baik, kemudian ditambah dengan Bawaslu dan KPU yang fair gitu kan, sehingga kita benar-benar melahirkan
anggota-anggota dewan, kader-kader terbaik kita secara fair juga, secara baik juga. Kalau kita awali semuanya itu dengan baik, insya Allah kita akan melahirkan para pemimpin-pemimpin yang baik gitu. Seperti itu ya. Oke deh, sip. Dan kira-kira harapannya untuk masyarakat pemilih gimana nih? Untuk masyarakat juga berefek seperti itu, Bang ya. Saya ulangi lagi dari situ, karena memang komponen itu nggak bisa hanya satu, termasuk masyarakat juga. Harapan kami juga seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, bisa memilah dan memilih seperti itu. Hikmahnya mana yang memang benar-benar ingin berjuang untuk masyarakat, untuk pengabdian, itu kan seperti seharusnya itu bisa terbaca lah gitu lah, Bang ya. Jadi jangan seolah-olah masyarakat juga menutup mata sehingga kami harus membabi buta seperti itu kan. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau semua awalnya itu fair, ingin untuk kebaikan, masyarakat juga inginnya memilih orang-orang yang baik seperti itu kan, insya Allah semuanya itu clear gitu kan, Bang. Jadi harapan untuk masyarakat semua ya, pandai-pandailah kita lah seperti itu, karena momentum pileg ataupun apa ini momentum yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, dan saya rasa pembelajaran yang lalu itu sudah bisa menjadikan diri kita semakin cerdas gitulah seperti itu. Jadi feedback apa yang kita terima itu sudah bisa kita rasakan, bagaimana kemudian dengan money politik ataupun non money politik itu saya rasa masyarakat juga sudah paham. Jadi harapan kami memang masyarakat memang benar-benar ayo bantulah kami, sama-sama kita bahu-membahu untuk agar kemudian melahirkan seorang pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang memang berjuang untuk masyarakat. Yang pasti itu, Bang, jangan korbankan 5 tahun yang akan datang. Jangan korbankan 5 tahun dengan salah memilih 5 menit. Oke, itu ya. Ya, pikirkan, jangan kita korbankan 5 tahun anak cucu kita, bangsa, keadaan kita ketika ditabung kita dengan 5 menit. Karena salah 5 menit, maka 5 tahun kita akan merugi. Merugi gitu ya. Ya. Berpengaruh lah ya. Berpengaruh, Bang. Oke. Ibarat kata pepatah, sepintar-pintarnya kancing melompat, tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Itu bukan saya terapkan untuk masyarakat, tapi untuk pemilih. Ya. Untuk para calegnya juga gitu. Iya. Sepintar-pintar tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Hati-hati loh gitu ya. Oke. Yang terakhir saya mau tanya sebelum closing statement. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan saya. Cuma dikit kok. Apa kabar Partai PKS saat ini? Partai PKS saat ini sedang berjuang, dan Partai PKS selalu ingin membawa demokrasi ini menjadi demokrasi yang sehat. Terbukti kita tetap konsisten 10 tahun kita sebagai oposisi. Ya, itu menjadi sebuah tanggung jawab moral kita PKS. Kenapa kok ke PKS ini kok 10 tahun ini oposisi? Ya kita ingin menjaga demokrasi ini tetap sehat, Bang. Jangan sampai nanti siapa loh yang akan menjadi kontrol pemerintah kalau semuanya ikut dalam barisan pemerintah. Maka itu menurut saya, maka PKS saat ini kami sedang berjuang. Jadi kalau ini tolong bantu dan doakan, dan insya Allah kita akan sama-sama menghadirkan tadi. Kalau memang masyarakat percaya dengan PKS, insya Allah kita siap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu kata Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekretarisnya di malam hari ini di obrolan kita di partai kita. Ini program acara yang menarik, dan dari beberapa partai yang sudah hadir tentunya berbeda-beda apa yang disampaikan mereka. Salah satunya partai yang berbasis Islam satu ini, PKS. Dan asik ngobrol bersama beliau-beliau di sini, dan tentunya terbuka. Saya senang itu terbuka ya, saling kekeluargaan ngobrolnya, sekalipun humor ada dan sedikit agak ketawa-ketawinya gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan cara saya untuk
ngobrol kita di partai Ya. kita ini, Bapak Pak Ipin, Pak Iya. Arifin ya, Pak Arifin Azwar Arifin dan Bung Yudi Ardianto. Dan sebagai masuk ke sesi akhir kita di malam hari ini, silakan saya menyempatkan PKS Kabupaten Komering Ulu untuk memberikan closing statement dan sekaligus sedikit mengiklankan partai Anda. Ya. Bahwasanya perlu kami sampaikan bahwasanya PKS ini kita tetap ingin terus berkonsisten untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Maka sedikit yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini, PKS menang, rakyat senang, perut kenyang, lapangan kerja mudah, PKS menang, Anies Presiden. Gitu. Iklan partainya? Bersama PKS untuk lebih baik. Oke, terima kasih untuk PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekali lagi untuk Ketua PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu ada Azwar Arifin MPDI dan Bung Yudi Hardianto SPD sudah hadir di malam hari ini. Dan mudah-mudahan nggak jerah karena ini pertama dan terakhir kita di tahun ini ketemu. Dan saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir. Selanjutnya gitu Selanjutnya ya. bisa kita bincang-bincang kembali ya. Kita bincang lagi lah gitu Ya, ya. saya harap jangan 5 tahun sekali, Bang. Gitu ya. Ya kalau 5 hari sekali. Terima kasih. Oke, saya tunggu nanti di tahun 2024 eksisnya di program acara sukses untuk dari PKS. Baik, sahabat sukses yang masih dengan kita di sini. Demikian percakapan kita, obrolan kita di partai kita malam hari ini bersama Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 8. Insya Allah dengan partai yang lain akan kita bincang-bincangkan lagi seputar partai mereka. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di partai kita yang akan datang.